Halo Mox Money semuanya. Nah, buat para Mi fans yang udah beli Redmi Note 10 series dibuat dilema nih oleh Xiaomi. Pasalnya seluruh jajaran seri Note 10 kemarin tuh masih belum mendukung jaringan 5G semua. Nah, disitulah Xiaomi juga nggak mau ketinggalan dengan kompetitor sebelah yang udah mulai fokus ke HP 5G yang lebih murah dan terjangkau. Akhirnya di sini Xiaomi mulai respesifikasi atau mendesain ulang dengan membawa embel-embel nama Note yaitu Note 10 5G, yakni dengan harga globalnya tuh di kisaran mulai 2,8 sampai 3,2 juta. Kabar baiknya nih HP juga udah mendapat sertifikat TKDN. Lebih jelasnya nanti gua bahas di akhir video ya. Tapi sebelum itu ya buat yang belum subscribe channel ini ya jangan lupa tekan tombol merahnya di bawah berupa loncengnya juga. Oke? Sebelum kita bahas desain dari Note 10 5G ini, biar nggak penasaran, ini yang didapat di dalam boxnya seperti kitab-kitab, softcase, kabel Type-C, adaptor cas 18 watt, dan SIM injektor yang biasa aja. Lanjut ke bagian backdoornya, HP ini tuh kalau dilihat ada beberapa yang dirombak dari segi desainnya, seperti housing kamera yang punya ukuran modul lensa yang sedikit lebih mengecil daripada Note 10 series yang punya modul kamera yang lebih besar. Terus bentuknya kini seperti dua layer gitu yang terpisah. Kayak yang silver terdapat dua lensa dan dual LED flash di dalamnya, serta yang layar hitamnya tuh cuma ada satu lensa aja. Dan geser ke bawah masih ada tulisan Redmi dan ada logo 5G-nya. Untuk finishing dari backdoornya ini dibuat doff yang kalau dipegang tuh nggak licin dan punya tampang yang keren abis kalau di warna ini. Jadi terlihat lebih cool aja tanpa ada action-action yang mencolok. Oh ya, untuk pilihan warnanya ada Graphite Grey, Nighttime Blue, Aurora Green, dan Chrome Silver. Selain gak licin di tangan, HP ini juga punya tombol-tombol yang masih gampang dijangkau oleh jari. Seperti di kanan tuh ada tombol volume dan tombol power plus fingerprint yang akurat dan cepat juga. Selain itu ada SIM tray yang sayangnya masih hybrid ya. Jadi lo harus gantian kartu SIM sama microSD. Lanjut di bawah ada lubang speaker dan USB aja. Terus di atas ada lagi lubang speaker, air blaster, dan lubang jack audio 3,5 mm. Jadi HP ini tuh udah dua speaker alias udah stereo. Lanjut ke bagian depan, HP ini tuh memakai layar 6,5 inci dari panel IPS LCD yang beresolusi Full HD+. Ya menurut gua sih ini agak sedikit downgrade tapi mengingat lagi harga yang ditawarkan. Namun gitu layar yang dipakai juga masih terlihat bagus-bagus aja kok. Soalnya layar ini tuh punya kerapatan pixelnya 405 ppi, jadi kelihatan nggak jauh-jauh beda dengan panel AMOLED yang punya kerapatannya 409 ppi. Tapi harus diakui untuk hasil warna yang ada di panel AMOLED tuh jauh lebih segar dan lebih tajam di mata. Untuk layarnya ini juga udah support 90 Hz yang smooth, tapi di sini lagi-lagi nggak bisa disetting auto ya. Layarnya juga udah dilindungi Gorilla Glass 3. Nah, kalau disuruh milih, logikanya orang bakal banyak memilih seri Note 10 4G daripada yang seri 5G ini. Ya, tapi kita juga sebagai konsumen juga harus angkat kepala karena Xiaomi masih mau berusaha menghadirkan HP dengan jaringan 5G termurah untuk konsumen. Jadi ini tinggal masalah pilihan aja ya. Kalau pengen spek bagus tapi nggak jangka panjang, bisa pilih seri yang non 5G. Tapi kalau yang pengen feature proof alias bisa dipakai jangka panjang, ya pilihannya ya 5G ini. Dan ngomong soal jeroannya, meski layarnya mengalami downgrade, tapi di sektor chipset ada sedikit peningkatan yaitu HP ini udah didukung prosesor yang lagi tren banget sekarang, yaitu MediaTek Dimensity 700 5G dengan fabrikasi 7 nanometer yang terkenal dengan lebih efisien dan handal juga. Sementara di Note 10 4G masih menggunakan Snapdragon 678 dengan fabrikasi 11 nanometer. Kalau dipakai game tuh ya masih nyaman-nyaman aja, yang penting masih bisa dimainkan. Ya terkadang ada juga sedikit drop FPS di game-game tertentu seperti Genshin Impact. Namun nggak sampai mengganggu permainan juga kok. Biar jelasnya, kalau diukur lewat skor AnTuTu, chipset ini punya skor 267.000 sampai 300.000-an. Yang dimana hampir sama dengan Helio G95. Untuk multiskornya juga sedikit lebih tinggi dari Helio G95 juga. Dan untuk panasnya juga lebih stabil di 36 derajat ketimbang di Helio G95. Selain itu juga untuk varian yang dikasih itu ada RAM 4GB dan 6GB serta storage-nya tuh ada 64 dan 128GB.
Kapasitas baterainya masih 5000 mAh dengan fast charging yang sedikit lebih kecil yaitu 18 watt aja. Sistem yang dipakai dari MIUI 12 berbasis Android 11 dan bloatware-nya ini masih banyak. Untuk masalah kameranya, di sini dia punya triple lensa aja, yang artinya kameranya ini dikurangi satu lensa dari seri sebelumnya. Dengan ukurannya tuh masing-masing ada 48 megapiksel yang udah ada electronic image stabilizernya atau bahasa Jermannya tuh ACE, dan ditemani dua lensa lagi yaitu 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel bokeh. Untuk kamera selfie-nya itu ada 8 megapiksel aja. Nah, berikut beberapa sampel dari kameranya ini. Kesimpulannya simpel aja, nggak banyak bacot. Kalau kalian pengen HP murah dengan jaringan 5G yang kemungkinan masih bisa dipakai dengan umur yang sedikit lebih lama ke depannya, ya ini bisa jadi salah satu opsi yang paling terjangkau. Itu aja sih. Dan kembali ke awal, untuk masalah resminya di sini, pihak Xiaomi juga sudah mendapatkan 2 sertifikat TKDN yang kemungkinannya tuh jatuh di HP Poco M3 Pro 5G dengan kode M2103K19PG dan Redmi Note 10 5G dengan kode M2103K19G. Selain itu juga ada sertifikat FCC melalui laporan dari XDA Developer mengatakan bahwa ada 2 tipe HP juga yaitu Redmi dan Poco dengan kode yang sama. Jadi kita tunggu tanggal mainnya aja ya. Jadi segitu aja dulu, jangan lupa subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari dunia gadget. Oke, Volken di sini. Ciao.